Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kuntum Ria Anggraheni, SPD MSc. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Widya Dharma Klaten. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester ini, yang berkaitan dengan bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk serdos atau sertifikasi dosen. Baik, untuk RPS kali ini saya mengambil mata kuliahnya adalah demografi. Demografi merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi pendidikan geografi, yang merupakan salah satu juga mata kuliah bersyarat. Artinya bahwa mahasiswa wajib mengambil mata kuliah geografi penduduk sebelum mengambil mata kuliah demografi. Baik, untuk RPS itu salah satunya adalah ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah demografi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan konsep demografi. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan dan mendefinisikan teori-teori demografi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sumber data kependudukan. Mahasiswa mampu menjelaskan, menyajikan dan menganalisis komposisi penduduk. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ukuran demografi dan mengukur, menyajikan, menganalisis ukuran-ukuran demografi. Kemudian mahasiswa mampu mendefinisikan ketenagakerjaan. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menganalisis transisi kependudukan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kebijakan kependudukan. Baik, untuk deskripsi mata kuliah demografi ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup demografi, sumber data demografi, proses demografi, dan struktur karakteristik demografi. Mata kuliah ini tidak hanya membahas tentang teori dan konsep demografi, namun juga ada pengukuran dan yang membutuhkan data-data kependudukan yang biasanya mahasiswa mendapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistika, kemudian SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, kemudian dan survei lainnya. Dari pengukuran tersebut, data disajikan dalam tabel maupun piramida penduduk. Mata kuliah ini juga mengkaitkan antara kondisi dan situasi saat ini dengan kondisi penduduk. Artinya bahwa demografi ini merupakan mata kuliah yang sifatnya dinamis, karena perubahan-perubahan yang ada di lingkungan itu berpengaruh terhadap perubahan pada penduduk itu sendiri. Nah, mata kuliah ini metode pengajaran pembelajarannya adalah menggunakan yang pertama ceramah, kemudian diskusi, kemudian nanti juga ada pengukuran, artinya nanti kita mencoba untuk mengukur daripada data-data kependudukan. Untuk metode penilaiannya atau bobot penilaiannya pada mata kuliah demografi ini terdiri dari keaktifan mahasiswa itu berbobot 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Selanjutnya, untuk video pembelajaran pada mata kuliah demografi akan ditampilkan pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini kita masuk di jam ke-3 ya. Tadi jam kedua mata kuliah dari Pak Jajang dan Pak Iswan. Kemudian yang jam ketiga adalah mata kuliah saya. Mata kuliah apa hari ini? Demografi. Oke, baik. Saya lupa kan setiap minggu kita kuliah ya? Iya. Minggu kemarin kita membahas tentang mobilitas, dan minggu ini pembahasannya adalah terkait dengan ketenagakerjaan. Sebelum ke materi,
Sudah absen, sudah keliling ya? Artinya absen sudah mengisi absen kan? Sudah sampai mana? Mbak Kiki ya? Iya. Sudah, selanjutnya ke Mbak April dan ke Mbak Atika terakhir. Baik, kita masuk pada ketenagakerjaan. Nah ini, materi kita adalah ketenagakerjaan. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang mobilitas, apa sih mobilitas? Kalau kita refresh dari kemarin, mobilitas adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, ada dari daerah asal ke daerah tujuan. Nah, sebenarnya ada kaitannya antara materi yang terdahulu dengan materi sekarang. Nanti kita akan bahas untuk keterkaitannya. Kalau ini kita bahas dulu terkait dengan materi ketenagakerjaan. Jadi dalam ketenagakerjaan itu ada beberapa konsep, yaitu ada tenaga kerja, ada angkatan kerja, ada kesempatan kerja, pekerja, dan pengangguran atau penganggur. Nah, kalau bicara tentang tenaga kerja itu biasanya identik dengan angkatan kerja. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau orang tenaga kerja itu apa sih? Tenaga kerja itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan kalau angkatan kerja itu adalah bagian dari tenaga kerja yang aktif. Artinya aktif itu apa? Mereka yang digolongkan dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Jadi kalau dibuat diagram, nanti kita akan ada satu diagram yang akan menunjukkan bahwa angkatan kerja itu ada yang masuk pada golongan angkatan kerja, ada yang masuk golongan yang bukan angkatan kerja. Kemudian ada yang namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lainnya. Jadi kalau kesempatan kerja itu seperti kalau bahasa kita itu apa? Mbak Ejin bisa menjawab. Kalau di konsep dasar ketenagakerjaan itu adalah kesempatan kerja, tapi kalau seringnya yang kita dengar adalah lowongan pekerjaan. Ada nggak teman-teman ini yang pernah memasukkan atau membaca lowongan pekerjaan? Pernah tertarik nggak lowongan pekerjaan? Pernah. Karena apa? Karena jenengan sudah masuk pada penduduk yang memiliki usia bekerja. Usia bekerja itu berapa sampai berapa? Kalau produktif, ada usia produktif, ada usia belum produktif, ada usia sudah atau tidak produktif lagi. Kalau belum produktif itu berapa sampai berapa? Mbak Intan. Mana Mbak Intan? Oh, iya. Usia berapa Mbak Intan yang belum produktif? 0 sampai 17. 14. Ya. 0 sampai 14. Oke. 0 sampai 14 tahun. Ini dia produktif atau belum? Belum. Nah, yang produktif itu usia berapa? 15. Iya, 15 sampai 16. Oh, ini yang produktif. Nah, kalau yang sudah tidak produktif lagi usia berapa? 65 tahun. Ini yang sudah tidak produktif. Tapi kalau di Indonesia sendiri, masa usia pensiun itu biasanya di angka 60 atau di umur 60 atau 65 tahun. Kalau di PNS itu adalah 60 tahun. Kalau di swasta itu ada yang 55, ada yang 60 tahun. Nah, kemudian ada yang namanya pengangguran. Kalau pengangguran itu seseorang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Artinya wong nganggur itu bukan berarti mereka yang tidak mau mencari pekerjaan, bukan. Mereka sedang mencari pekerjaan, entah belum diterima atau belum sesuai dengan passionnya. Kalau bahasa orang milenial generasi
ya, CPMK-nya atau capaian mata kuliah daripada mata kuliah demografi, salah satunya untuk yang materi ketenagakerjaan itu adalah untuk mahasiswa itu mampu menganalisis, kemudian mampu menjelaskan dan memberikan contoh permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Karena apa? Ini sangat berpengaruh dengan ada istilahnya kemarin itu orang sekarang lebih cenderung tidak mau memperoleh atau mereka lebih cenderung tidak memilih melanjutkan pendidikan dengan alasan bahwa ada nggak tetangganya dengan semua dari kuliahan karena mereka gajinya lebih rendah daripada mereka yang hanya lulusan SMA. Padahal tujuan dari perkuliahan itu tidak mencetak daripada tidak mencetak menjadi buruh, tapi salah satunya adalah menjadi penyedia lowongan pekerjaan. Dan yang ini adalah variabel dari demografi dan ketenagakerjaan. Jadi variabel demografi itu ada berapa? Apa saja? Kelahiran, kematian, migrasi. Betul. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi kalau misalkan variabel demografi itu kaitannya apa sih antara kelahiran dan kematian? Nah, dia memiliki variabel penting, artinya kelahiran itu menambah jumlah penduduk sehingga dia akan menambah juga jumlah penduduk usia bekerja. Istilahnya apa? Bonus Demografi. betul. Bonus demografi itu berawal dari mana? Baby Boom. Ketika baby boom itu terjadi 17 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, yang bayi ini menjadi usia produktif. Di mana usia produktif ini bisa masuk pada yang namanya ketenagakerjaan atau angkatan kerja. Jadi semakin tinggi tingkat fertilitas, maka semakin banyak juga atau bertambah juga jumlah penduduk usia produktif 15 tahun. Nah, sebaliknya apabila kematian atau mortalitas itu meningkat, apalagi mortalitas yang siapa? AKI. AKI itu apa? Yang saya katakan angka Kematian ibu. angka kematian ibu ini tinggi, maka kualitas kesehatannya rendah, maka jumlah penduduk usia produktif juga akan menurun atau rendah. Nah, jadi kaitannya apa? Apabila dia kematiannya tinggi, maka akan terjadi penurunan dari jumlah penduduk usia. Mbak Angel, di mana itu Mbak Angel? Nah, begitunya dan Sari. Jadi di Kabupaten Gunung Kidul itu merupakan masih pada wilayah provinsi Jogja. Nah, kalau di Gunung Kidul sendiri, migrasi penduduknya itu bisa dikategorikan rendah atau tinggi? Tinggi. Jadi yang bermigrasi atau bermobilitas atau yang mereka berpindah dari daerah Gunung Kidul ke daerah tujuan itu siapa? Usia produktif. Usia produktif. Untuk apa mereka pindah? Untuk bekerja. Untuk bekerja. Beda antara tenaga kerja yang usia produktif dengan yang sudah tidak produktif itu secara fisiknya pun juga berbeda kan? Ya. Dia menjadikan salah satunya adalah perekonomian terhambat, kemudian pembangunan terhambat apabila itu di daerah asalnya. Tapi kalau di daerah tujuannya, keuntungannya apa Mas? Yang pakai baju bunga-bunga. Mas Ahmad Solikin apa? Ya, tambahnya usia produktif. Di sana kan berarti berlimpahnya jumlah tenaga kerja. Kemudian ini hubungan antara ekonomi dengan demografi.
Jadi kejadian demografi sebagai akibat dari kejadian ekonomi. Artinya apa? Keadaan ekonomi yang makmur, maka tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya rendah. Jadi kalau misalkan di daerah-daerah yang atau wilayah yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, biasanya mereka secara kesehatan pun juga tinggi apa rendah? Tinggi. Dampak daripada kualitas kesehatan tinggi itu apa? Angka kematian rendah atau tinggi? Kemudian kejadian ekonomi tergantung dari kejadian demografi. Besarnya angkatan kerja menurut umur, jenis kelamin atau seks serta komposisi penduduk disebabkan tren demografi yang lalu. Artinya apa? Tadi kembali pada bonus demografi, adanya baby boom. Apabila baby boom itu terjadi, yang ada adalah jendela peluang. Peluang daripada tenaga kerja itu tinggi, jumlah tenaga kerja yang banyak melimpah harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oke. Kita masuk pada angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu apa sih? Angkatan kerja itu adalah penduduk kerja dan sedang bekerja serta yang tidak bekerja tetapi siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja. Jadi angkatan kerja itu belum tentu produktif, mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur. Skema angkatan kerja, jadi dia ada penduduk, kemudian usia kerja, bukan usia kerja, kemudian kalau usia kerja itu masuk pada angkatan kerja, kemudian mereka yang bekerja dan menganggur. Sedangkan ini adalah yang usia kerja yang bukan angkatan kerja. Kira-kira jenengan ada pada di mana, ayo? Bukan angkatan kerja. Anda masuk pada yang bukan angkatan kerja. Jadi penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu usia kerja dan usia bukan kerja. Bukan usia kerja. Kalau usia kerja itu adalah 15 sampai 64 tahun. Kalau usia yang bukan usia kerja adalah 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif. Nah, angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu bekerja dan menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada yang bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, itu yang bukan angkatan kerja. Kriteria bagi angkatan kerja adalah jenis pendidikannya, karena jenis pendidikannya juga akan mempengaruhi dari jenis pekerjaannya nanti apa. Kemudian keahlian khusus yang dimiliki, pengalaman kerja, kesehatan yang prima, sikap kepribadian dan kejujuran. Ini biasanya atau menjadi kriteria lowongan pekerjaan ya. Jadi penggolongan kerja itu dibedakan menjadi tiga, yaitu bekerja penuh, setengah menganggur, kemudian setengah pengangguran kritis atau penganggur kritis. Bekerja penuh itu apa? Orang yang digolongkan bekerja penuh jika selama 1 minggu bekerja, dia bekerja selama 35 jam atau lebih. Yuk dibagi. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Berarti kalau 35 dibagi 7 berapa? 5 jam ya per hari. Lapangan pekerjaan untuk generasi Z itu lebih banyak daripada bagi kami yang generasi terdahulunya. Kalau dulu kita bekerja itu ya keluar dari rumah, berangkat pagi pulang sore. Tapi kalau generasi Z, mereka menciptakan lapangan pekerjaan mereka sesuai dengan passionnya. Salah satunya adalah konten kreator. Jadi konten kreator itu bisa dikatakan nggak dia menjadi pekerja penuh? Karena bisa jadi dalam 1 minggu itu dia lebih dari 40 jam. Tapi bisa jadi lagi ketika karena dia tidak terikat, artinya dia tidak masuk pada satu perusahaan atau kantor atau pabrik, maka dia tidak ada peraturan yang mengikat. Artinya ya sudah, saya bekerja semau saya. Nah itu menjadi polemik, apakah dia menjadi bekerja penuh, setengah menganggur atau setengah menganggur yang kritis. Oke, ketika kita masuk di sini, silahkan membuat kelompok, kemudian kita mendiskusikan terkait dengan permasalahan tenaga kerja.
Saya ingin tahu permasalahan ketenagakerjaan atau permasalahan tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitarnya dengan itu apa saja. Sepengetahuan yang dengan kamu. Kemudian tulis, kemudian nanti kita diskusikan di depan. Harus selektif. Dari tadi Harus sesuai sesuai passion. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik, sudah selesai. Dari kelompok 1 diwakili oleh Pak Angel. Mbak Angel. Monggo Mbak Angel memberikan hasil diskusinya. Nomor 1 menjawab dari permasalahan di lingkungan sekitar dan usia produktif itu kenapa bekerja di pertanian itu tidak minat, maksudnya minatnya sedikit gitu. Karena kalau di pertanian itu kan kita ada di luar ruangan, outdoor. Di situ kita lebih membutuhkan tenaga, energi, jadi lebih terkuras dulu. Itu kan cuaca kan tidak menentu, kadang hujan atau panas terik sekali, itu kan lebih membutuhkan energi sekali ya. Lalu ada juga faktor kalau pertanian itu kan lebih ke tanaman, kita langsung menyentuh tanaman itu, terkadang itu membuat tubuh itu gatal-gatal atau kita kepanasan itu panas jadi hitam. Menanggapi dari Mbak Angel yang terkait dengan pertanian tadi, kenapa kok Gen Z ya Mbak Angel? Itu kan salah satu faktornya itu yang mengenai kenapa Gen Z sangat rendah minatnya untuk pertanian. Yang pertama, mereka tidak suka bekerja yang memang di luar ruangan, artinya mereka lebih suka kerja di dalam ruangan. Yang kedua, benar nggak Mbak Angel? Kira-kira kalau yang di pertanian itu panennya berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka bakal uangnya 3 bulan sekali. betul. Benar nggak kalau di desa jenengan kayak gitu? Desa kalian benar nggak? Mereka, aduh kerjanya apa? Kalau anak Gen Z sekarang ngopi aja mereka nggak mau yang kapal api ya, kapal api tapi bentuknya sudah gelasnya beda. Kita bicara tentang sektor pertanian ya. Jadi kalau di kelompok 1 permasalahan tenaga kerja di bidang sektor pertanian, kalau kita simpulkan yang pertama adalah kita bicara tentang generasi muda, generasi Z ya. Generasi Z itu kan mereka maunya bekerja di dalam ruangan. Kalau misalkan outdoor pun juga tidak menjadi petani. Tapi ada beberapa pemuda itu yang memang dia passionnya pengen jadi petani milenial. Hanya saja kan tidak semuanya. Artinya mereka tidak menjadi petani yang apa ya, yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Mereka hanya menjadi samben kayak gitu, hanya menjadi selingannya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita simpulkan terkait dengan upah penghasilan. Jadi kalau petani itu memang dia tidak setiap bulan menghasilkan uang, tapi kalau sekalinya panen, dia panennya banyak. Tapi kalau dia tidak bisa memanage dengan baik, maka ya tidak ada pos-posnya, itu menjadikan satu permasalahan baru juga. Yang ketiga tadi adalah kalau toksik ya, kalau toksik itu kan di luar dari pertanian. Kalau toksik itu kan anak muda sekarang itu kalau dapat tekanan sedikit itu mental hurt. Artinya apa itu? Kesehatan mental. Karena enggak, kalau anak zaman dahulu itu kesehatan mentalnya ya sudah terbentuk dari emak-emak ya. Jadi kalau emak-emak itu kalau ngurus anak-anak, mereka nggak pakai yang suara kenceng, tapi langsung keluarkan sabetannya, bener kan? Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang kan pasti ada tadi ada satu kutipan yang ada di agama kita pun juga mengatakan bahwa zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kita tidak boleh menyamakan. Artinya kalau dulu kita dididik orang tua seperti ini, ya kita ketika menjadi orang tua jangan seperti itu, karena zamannya sudah berubah. Sama halnya dengan permasalahan pekerjaan itu ya itu tadi, karena berkembangnya zaman, jadi itu tadi pertanian tergerus. Padahal Indonesia merupakan negara
agriculture, artinya adalah mereka yang bekerja di bidang pertanian mayoritasnya seperti itu. Jadi kalau di kelompok 1 itu kalau disimpulkan berarti permasalahan tenaga kerja itu lebih pada pertanian ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke Angel. Kemudian yang kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait permasalahan apa tadi Ibu? Tenaga kerja. Yang dapat jaminan dan terkait apa? TKI ya, yang melalui jalur apa? Ilegal. Ya itu kan sebenarnya juga ilegal ya. Berarti kurang lebih tidak ada instansi yang terkait. Jadi untuk luar negerinya itu rawan atau bahaya. Misal dari dapat deportasi dari apa negara yang dituju ataupun terkait masalah identitas. Kan sekarang banyak ya terjadi imigran apa gelap di seluruh dunia itu ya. Jadi bisa membahayakan di tempat tujuannya berada. Maka dari itu untuk menanggulangi hal tersebut sebagai apa TKI harus selektif dalam memilih penyaluran pekerjaan yang ingin dia dapatkan di luar negeri. Tapi seperti itu. Kalau disimpulkan berarti kalau permasalahan yang ada di lingkungannya kelompok 2 ini membahas terkait dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Artinya apa? Mereka yang bekerja ke luar negeri berarti kan mereka yang memiliki cita-cita atau keinginan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan yang lebih besar atau tinggi. Tapi terkadang yang menjadi permasalahan saat ini yang jadi TKI itu sudah tidak lagi menjadi TKI. Bahasanya istilahnya sekarang itu bukan TKI ya. Kalau dulu kan TKI tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita. Kalau sekarang ke namanya PMI. PMI itu adalah pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia itu kan sebenarnya mereka lebih selektif karena bekerja di luar negeri itu memiliki culture yang berbeda. Mereka kan shock culture. Kemudian apabila kita kan merupakan iklim apa? Itu iklim tropis itu berapa musim? Dua musim itu dia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Berbeda dengan negara-negara yang subtropis, mereka 4 musim yang ada kalanya memang ada perbedaan suhu yang sangat ekstrim kan. Nah, yang itu yang jadi bekerja ke luar negeri itu bukan sekedar gaya-gayaan sebenarnya, tapi mereka butuh effort atau butuh usaha yang lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri karena budayanya berbeda, lingkungannya berbeda, musimnya berbeda. Hanya saja permasalahan yang muncul saat ini tuh masyarakat yang menginginkan menjadi PM itu mereka hanya potong kompas, artinya mereka mencari gampangnya. Syarat untuk bekerja menjadi PM kan susah ya aslinya. Syaratnya banyak dan tahap-tahapannya juga banyak. Mereka akhirnya menggunakan cara ilegal seperti kata Mas Juan tadi. Monggo silakan Mas Juan. Terima kasih untuk ya diputar lagi. Terima kasih untuk diskusinya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kita selesaikan sampai pada permasalahan tenaga kerja. Untuk minggu depan silahkan membuat satu makalah, satu ini ya, yang referensinya dari jurnal atau artikel ilmiah berkaitan dengan hubungan antara karakteristik penduduk Indonesia atau karakteristik penduduk produktif terhadap pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi tugasnya minggu depan adalah nanti kita presentasi. Pinginnya adalah kelompok atau individu? Kelompok ya? Kelompok lagi, oke. Baik, kita kelompok lagi membuat makalah berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja. Kita masih berhubungan atau kita masih pembahasan tentang permasalahan tenaga kerja karena ini
akan berkaitan dengan jenis atau berkaitan dengan materi-materi berikutnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya akhiri pertemuan pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Kemudian jenengan bisa mengembangkan dari apa yang didapat dari perkuliahan pada hari ini. Karena ini berkaitan nanti besok diskusi lagi dari makalah yang jenengan buat tapi per kelompok ya. Begitu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Semoga kita bertemu di minggu depan dengan keadaan sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.